Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya mulai dulu dengan apa yang sudah saudara ketahui tentang berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adegan yang paling menarik, menegangkan tapi hasilnya sangat manis, yaitu ketika para pendiri negara ini berkumpul di dalam sebuah badan bernama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu berdebat untuk mendirikan negara dan negara berdasar apa Indonesia ini akan didirikan. Nah, di situ terjadi dua kelompok. Satu kelompok negara atau yang menginginkan didirikannya negara nasionalis sekuler, yaitu negara yang lepas dari agama, ingin memisahkan agama dari negara, karena asumsinya kalau negara bergabung atau digabungkan dengan agama, dua-duanya mundur. Agama mundur, negara mundur. Tapi satu kelompok lain itu menginginkan didirikannya negara Islam. Alasannya, kalau Indonesia mau dibangun sebagai negara demokrasi, maka negaranya harus Islam. Karena apa? Karena 87% rakyat Indonesia, ya sejak dulu sampai sekarang ini, beragama Islam. Jadi wajar dong kalau yang mayoritas luar biasa itu 87% itu memilih dan mengajukan dasar negara Islam. Tapi yang kelompok nasionalis itu juga mengatakan, saya juga orang Islam. Saya, Bung Karno, Bung Hatta, Yamin, itu kan orang Islam, tapi tidak mau didirikan negara Islam. Meskipun mereka mungkin kesolehannya lebih tinggi dari rata-rata umat Islam lain di Indonesia. Itu hanya persoalan bagaimana mengatur negara ini. Maka kemudian lahir kompromi. Kalau begitu Indonesia ini bukan negara Islam, tapi juga bukan negara sekuler. Lahirlah Piagam Jakarta yang isinya itu negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi itu jalan tengah. Nah, proses sejarah kemudian mengubah. Kata-kata Islam itu harus keluar dari konstitusi karena itu dianggap diskriminatif terhadap agama lain. Semangatnya tetap semangat Piagam Jakarta bahwa orang Islam itu silakan melaksanakan ajaran bagi pemeluk-pemeluknya dengan catatan ada kalimatun sawa, ada hukum yang sama bagi seluruh bangsa apapun agamanya. Itulah yang kemudian melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila. Oke? Nah, saya akan menyampaikan ini. Saudara, di dalam konstitusi kita itu banyak diserap konsep-konsep Islam. Misalnya konsep tentang adil dan keadilan. Itu dari Islam, kata musyawarah, majelis permusyawaratan rakyat, itu bahasa Arab sepenuhnya. Majelis itu bahasa Arab, permusyawaratan itu bahasa Arab, musyawarah, rakyat itu ra'iyah. Dewan Perwakilan Rakyat itu bahasa Arab seluruhnya. Dewan, perwakilan, wakil, rakyat, ra'iyah. Nah, oleh sebab itu kalau kita bicara masalah keadilan dalam Islam itu, saudara, menjadi bagian penting dari membicarakan kita keadilan di Indonesia. Islam jelas mengajarkan keadilan. Adil, kata adil itu dari Islam. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau engkau bertahkim di antara manusia harus adil. Jangan hanya hukum. Karena hukum itu belum tentu adil juga. Kan ada orang katakan, oh ini berdasar hukum. Lah hukum itu belum tentu adil. Lalu ada kata juga keadilan. Keadilan itu apa? Keadilan itu sebenarnya sama dengan adil. Tapi ketika keadilan
ditambah kata sosial, itu beda lagi artinya dengan adil. Ya. Kalau adil itu memberikan hak kepada seseorang sesuai dengan porsinya, sesuai dengan haknya, yang sifatnya lebih perseorangan. Misalnya gaji saudara itu ada yang 10 juta, ada yang 8, ada yang 18, itu diberi sesuai dengan haknya masing-masing. Sesuai aturan dibuat dulu, kalau bebannya lebih berat, gaji yang lebih besar, yang lebih kecil, lebih kecil. Diberi kepada orang per orang itu adil namanya. Atau adil itu dikaitkan dengan konflik. Kalau ada perkara di pengadilan, si A dan B berperkara, lalu hakim harus adil. Menegakkan sesuatu sesuai dengan haknya. Tapi kalau keadilan sosial, saudara, kalau keadilan sosial itu beda. Keadilan sosial itu adalah keadilan yang harus diciptakan oleh negara. Bukan kepada orang, tapi kepada masyarakat dengan cara membuka akses seluas-luasnya agar setiap orang mendapat hak yang sama untuk berprestasi, mendapat hak yang sama untuk menempuh pendidikan, mendapat hak yang sama untuk misalnya memanfaatkan kekayaan ekonomi alam, memperoleh hak yang sama agar masyarakat itu mempunyai keseimbangan di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Nah, di sini ada kata adil, ada kata keadilan. Semuanya ada di dalam konstitusi kita dan semuanya itu bersumber atau setidak-tidaknya diinspirasi kata-kata ini oleh itu tadi, perjuangan para tokoh Islam untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang kemudian melahirkan Piagam Jakarta yang kemudian difinalkan lagi menjadi Pancasila. Nah, saudara sekalian, di dalam Islam itu sudah jelas orang harus berlaku adil. Ketika berlaku adil kepada siapa? Antahkumu bainan nas. Kalau kamu berlaku adil itu di antara sesama manusia, bukan di antara sesama agama. Misalnya wa idza hakamtum bainal muslimin, misalnya tidak ada kata adil untuk orang Islam, itu tidak ada. Kalau adil itu untuk sesama manusia, tidak peduli apa sukunya, apa rasnya, apa agamanya, tidak peduli. Harus diperlakukan adil, diberikan hak-haknya kepada mereka itu. Adapun keadilan sosial itu diatur misalnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan dibuat oleh negara, dan bisa keadilan sosial itu ditempuh melalui apa? Yang disebut affirmative action atau affirmative policy atau afirmasi. Apa itu? Afirmasi itu adalah tindakan berlaku tidak adil agar tercapai keadilan baru. Boleh enggak berlaku tidak adil agar tercapai keadilan baru? Boleh. Karena kalau peraturan-peraturan yang ada itu dirasa tidak adil, maka ciptakan satu tindakan-tindakan yang tidak sama dengan peraturan itu, tapi dengan peraturan baru, dengan tujuan membangun keadilan baru. Misalnya, saudara, kalau saudara mau ikut sekolah di ITB ini sulit banget karena saingannya pinter-pinter. Semua anak pinter kelas 1 mendaftar ke ITB, ke UI, UGM dan sebagainya. Itu tes dengan standar yang sama, itu adil. Tapi kalau mau menciptakan keadilan sosial, peraturan itu harus dilanggar. Anak-anak yang sekolah di Papua itu tidak akan pernah bisa lulus mendaftar ITB kalau aturannya begitu. Maka dibuat afirmasi. Oh, untuk anak Papua, standar untuk masuk ITB itu beda. Kalau yang lain nilainya harus sekian, kalau anak Papua cukup sekian masuk ke ITB. Itu namanya affirmative policy. Dibenarkan oleh hukum. Di Amerika dulu, orang-orang kalau ikut tes sekolah pemerintah itu, saudara, itu harus orang kulit putih, karena kalau dites selalu orang kulit putih. Maka pemerintah Amerika memberi jatah 30% kursi sekolah-sekolah negeri di Amerika diberikan kepada orang kulit hitam. Jadi yang lulus tes dari kulit putih itu hanya 70, sisanya diberikan ke kulit hitam. Lepas itu tidak adil, itu ketidakadilan. Untuk menciptakan keadilan baru. Itulah keadilan sosial. Di Indonesia juga ada begitu, ada banyak affirmative action. Terus kemudian apa affirmative action itu?
affirmative action itu yang kemudian, atau affirmative policy itu yang kemudian menimbulkan apa? Menimbulkan apa yang disebut hukum progresif. Hukum untuk manusia. Pak, di dalam Islam itu ada contohnya enggak? Bahwa keadilan itu yang sudah tertulis di dalam hukum boleh dilanggar agar lahir keadilan baru, ada. Seorang yang oleh Nabi Muhammad dijamin untuk masuk surga. Nabi pernah menjamin 10 orang itu masuk surga ya. Nah, salah satu di antaranya Umar bin Khattab ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Ubaidah bin Jarrah, Aisyah dan sebagainya, ada 10. Ini li asyratun utfi bihim narul jahim al khatimah. Untuk 10 orang ini kunci neraka tertutup karena dia akan masuk surga. Nah, salah satu Umar. Nah, Umar ini pernah mengubah hukum di dalam praktek, hukum yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran. Saudara lihat nanti di dalam surat Al-Anfal yang mengatur tentang harta rampasan perang, namanya ghanimah. Harta rampasan perang itu, saudara, oleh Al-Quran diatur begini, kalau kamu berperang dan menang, maka harta rampasanmu dibagi 2. 20% untuk Allah dan Rasulnya, yaitu untuk Baitul Mal, untuk negara dan keluarga Nabi yang memimpin negara, itu 20%. Sisanya untuk tentara-tentara Islam yang ikut berperang. Itu bunyi Al-Quran. Tidak boleh diubah isi Al-Quran itu. Tapi Umar bin Khattab pada waktu itu, ketika Islam sudah meluas ke Syam, ke Damaskus dan sebagainya, ke Mesir, lalu Umar mengumumkan, saudara, jatah 80% untuk tentara-tentara yang berjuang itu dihapus oleh Umar. Oleh Umar dikatakan, kalau 80% diberikan kepada tentara yang berperang, nanti lalu diwariskan ke anaknya lagi, diwariskan anak lagi, penduduk lokal tidak dapat, yang tidak ikut perang tidak dapat bagian itu, maka akan menimbulkan ketimpangan sosial, akan melanggar keadilan sosial, kata Umar. Sehingga ayat itu sama Umar ini tidak berlaku. Sekarang harta ghanimah itu diambil semua untuk negara, lalu dikelola untuk kepentingan masyarakat. Apa ada yang berani di sini mengatakan Umar itu kafir? Tidak ada. Padahal dia jelas, saya tidak ikut Al-Quran ini karena konteksnya beda. Harus ada affirmative policy. Nah, affirmative policy yang dilakukan oleh Umar ini kemudian masuk ke dalam hukum-hukum modern, termasuk di dalam hukum kita di Indonesia. Nanti saya contohkan. Contoh lagi, Pak, apa betul Umar itu membuat affirmative policy seperti itu? Iya. Saudara, ini bulan Ramadan. Biasanya nanti menjelang akhir Ramadan itu kan sering dibaca ayat innamas shadaqatu lil fuqara. Sebenarnya sedekah, zakat, infak itu dibagi ke dalam 8 kelompok. Apa? Sedekah lil fuqara, orang-orang fakir, wal masakin, orang miskin, wal amilin, dan amil. Amil itu bisa panitia, bisa penyelenggara, awal amilin, wal muallafatu qulubuhum, dan orang yang muallaf baru masuk Islam. Lalu kemudian untuk budak, kemerdekaan budak, orang punya hutang, kemudian orang yang berjuang di jalan Allah, dan Ibnu Sabil seperti saudara nih yang belajar di Bandung padahal rumahnya ada di sana di Medan, di mana itu Ibnu Sabil, menurut ayat ini dapat zakat. Saudara, Umar bin Khattab mengatakan mulai pemerintahan saya mu'allaf tidak boleh dapat zakat. Loh Umar, kafir kamu, itu dalam Al-Quran, tidak bisa. Saya bertanggung jawab. Ayat tentang bagian mu'allaf ini saya coret. Kenapa? Karena ini menimbulkan ketidakadilan. Karena apa? Orang mu'allaf di zaman Umar itu sudah kaya-kaya. Kalau di zaman turunnya ayat Al-Quran itu, ketika ayat Al-Quran itu turun, kan saudara, orang mu'allaf itu ditinggal oleh keluarganya, hartanya diambil, diasingkan, dan sebagainya.
sehingga harus ditolong mendapat bagian zakat. Tapi kata Umar, sekarang orang sudah rebutan masuk Islam, ngapain? Orang mualaf dikasih zakat, malah harus bayar ke sini karena hartanya udah banyak. Nah, itulah saudara sekalian yang disebut affirmative policy. Tindakan meninggalkan hukum yang resmi untuk membangun hukum baru yang lebih adil. Nah, saya tadi contohkan di Indonesia. Di Indonesia itu banyak sekali bantuan-bantuan sosial dan sebagainya itu, kemudian pemberian prioritas kepada orang-orang miskin dan sebagainya, itu bagian dari itu. Karena keadilan sosial itu bagian dari ajaran Islam. Di dalam Al-Quran itu dikatakan, jangan kamu biarkan harta-harta itu hanya berputar di kalangan orang kaya. Ya kan? Nggak boleh. Harus diputar agar ada keadilan sosial di tengah-tengah masyarakat. Karena kalau tidak ada keadilan sosial, negara itu akan mudah roboh. Apalagi kalau keadilan tidak ada. Kan kata Nabi gini, hancurnya bangsa-bangsa sebelum kamu itu, bangsa terdahulu itu hancur dulu, satu persatu timbul, tenggelam, kuat, yang lain muncul, kuat, tenggelam, lagi tenggelam lagi. Kenapa? Karena kalau ada orang kuat bersalah, orang kuat, orang kaya, orang punya kedudukan, oligarki melakukan kejahatan, kamu biarkan dia, tidak kamu hukum. Tapi kalau ada orang kecil bersalah, langsung kamu hukum had. Itu menyebabkan negara hancur. Kata Nabi, sehingga Nabi mengatakan, fa'ayyamallahu law anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Oleh sebab itu, agar negara tidak hancur, anak sendiri pun bukan hanya diprioritaskan anak itu untuk mendapat hak-hak yang mengistimewakan, tetapi juga kalau bersalah harus dihukum, harus dipotong tangannya, kata Nabi Muhammad SAW. Itu cara kita membangun negara. Negara demokrasi itu harus dibangun dengan cara itu. Tidak boleh ada diskriminasi di dalam hukum. Harus ada keadilan, baik adil dalam arti adil tadi perseorangan, maupun keadilan sosial yang sifatnya membangun keseimbangan di tengah masyarakat. Nah, dalam banyak hal keadilan sosial itu bisa dibangun melalui hukum-hukum yang progresif. Disebut hukum progresif. Nah, saudara, terakhir sekarang. Hukum progresif itu apa? Hukum progresif itu adalah satu hukum yang lebih mengutamakan kemanusiaan daripada kebenaran hukum formal. Sehingga apa tadi yang dilakukan oleh Umar tadi, hukum formalnya orang ikut berperang dapat 80%. Tapi ini kan tidak adil, menimbulkan ketimpangan sosial, ketidakadilan sosial. Oleh Umar coret. Kan hukum formalnya mu'allaf harus diberi zakat. 1/8 bagiannya dari keseluruhan rata zakat itu kalau dibagi rata. Tetapi ini kan tidak adil. Masa orang Islam yang baru mu'allaf, konglomerat besar harus dapat zakat? Harus bayar malahan, kata Umar. Nah, di Indonesia itu dipelopori oleh Sacipto Raharjo di Undip. Tetapi saudara, saya kembali ke awal tadi. Sebenarnya ya, hukum progresif kalau di Indonesia modern itu dulu dibangun pertama oleh Bung Karno. Begini, tadi kan ada cerita orang separuh anggota BPUPK menginginkan negara Islam, separuh atau sebagian menginginkan negara nasionalis, sebagian mendirikan negara Islam, ini yang sama-sama kuat. Lalu kan kedua-duanya tidak sepakat. Yang satu tidak mau negara nasionalis, satu tidak mau negara Islam. Lalu dibentuk panitia 8. Panitia 8 nih, yang banyak tidak dengar, ya, saudara dengarnya kan panitia 9. Sebenarnya yang dibentuk secara resmi itu panitia 8. Anggotanya 6 orang dari kelompok nasionalis, 2 orang dari kelompok Islam. Siapa itu 6 orang dari kelompok nasionalis? Soekarno, nasionalis, orang Islam, soleh, baik, tapi tidak mau negara Islam. Karena pertimbangan rasional, bukan anti-Islam. Dia Islamnya bagus, mendirikan masjid besar-besar di berbagai negara itu Bung Karno. Bung Karno, Bung Hatta, Yamin, itu tidak mau mendirikan negara Islam.
Otto Iskandar Dinata, Ahmad Sukarja, Meramis. Ini ada 6 orang di kelompok nasionalis yang tidak mau negara Islam. Yang mau negara Islam di dalam panitia 8 itu hanya 2. Satu, Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah. Yang kedua, Kiai Wahid Hasyim dari NU. Ketika perang Pasifik berkecamuk, negara harus segera merdeka, Bung Karno mengambil inisiatif mengumpulkan orang pada tanggal 22 Juni dengan merombak 8 orang ini. Kata Bung Karno, ini tidak adil. Tidak menggambarkan sama masyarakat. Masa yang nasionalis 6 orang, yang Islam 2? Maka saudara sekalian, yang nasionalis 6 orang itu, diberhentikan oleh Bung Karno. Yaitu Otto Iskandar Dinata dan Ahmad Sukarja. Sehingga tinggal 4, lalu dimasukkan satu lagi Ahmad Subarjo. Jadi 5 nih, kelompok nasionalis yang tidak mau negara Islam. Lalu yang Islam, Ki Bagus dan Wahid Hasyim, Ki Bagus dikeluarkan karena tidak bisa ikut sidang 22 Juni, tapi dimasukkan 3 orang Islam lagi di situ, yaitu Agus Salim, Abe Kusno, Cokro Suyoso, dan Kahar Muzakir. Jadi 4, 5 banding 4. Kata Bung Karno, kalau ini adil, gambar sosiologis masyarakat Indonesia kira-kira bandingannya seperti itu. Nasionalis sekuler, nasionalis Islam, lalu satu Kristen, Meramis. Sama. Lalu kalau begini adil, kata Bung Karno. Itulah yang menimbulkan Piagam Jakarta. Lalu apa pidato Bung Karno? Nah ini, pidato Bung Karno tanggal 10 Juli itu mengatakan, wahai saudara-saudara anggota BPUPK, saya minta maaf. Saya melanggar aturan, kata Bung Karno. Karena bagi saya aturan yang resmi itu kalau tidak adil harus ditinggalkan. Saya tahu panitia 8 itu tidak adil. Karena yang 6 itu orang kelompok nasionalis, yang 2 kelompok Islam. Saya ingin seimbang, maka saya membentuk panitia 9, dan panitia 9 ini saya yang membentuk, melanggar prosedur, tapi tolong diterima. Karena saya melakukan itu demi keadilan. Itulah yang disebut hukum progresif. Itu yang disebut afirmatif policy. Kalau di dalam tata hukum kita. Nah jadi saudara sekalian, seluruh hukum-hukum modern yang didalilkan di dalam konstitusi kita, bahkan di dalam hukum-hukum, teori hukum di dunia ini, saudara sekalian, itu mendapat landasannya dari sejarah pemikiran hukum Islam, bahkan di dalam kaidah-kaidah hukum Islam, di dalam metodologi hukum Islam yang disebut usul fikih. Nah, saudara, saya mengantarkan sampai di sini karena waktunya 20 menit dan 20 menit sudah habis, sisanya untuk dialog apa saja. Saya tidak bicara politik praktis, tapi kalau saudara bertanya, ya saya jawab. Aduh, ini bagaimana milihnya ini? 1, 2, 3. Yang pakai baju merah ya. Nah, silakan dulu, Mas. Singkat aja, kan tadi bicara tentang hukum. Kita sebagai rakyat biasa, kalau ngelihat ada pemimpin kita yang bahkan pemimpin itu sendiri melanggar hukum, kita harus apa nih Prof sebagai rakyat biasa? Sedangkan di dalam Islam itu ada hadis, apabila kita melihat kemungkaran, kita merubah itu dengan tangan atau lisan atau dengan hati. Udah gitu aja sih. Baik, terima kasih San. Oke, perkenalkan Prof, terima kasih banyak juga. Saya Lutfi dari Aktuaria ITB. Prof, saya izin bertanya Prof. Rasanya akhir-akhir ini melihat berita, saya yakin kayaknya uang negara nggak habis-habis ya. Ya, tapi nggak ada hubungannya sebenarnya. Prof, seperti ini. Saya sebenarnya awam terhadap hukum kayak gitu. Saya ingin bertanya, apakah ada kuantifikasi kalau kita menghukum seseorang, Prof? Misalkan kita kenal valuta asing 16.000 sama dengan $1 seperti itu ya. Nah kalau dihukum itu ada nggak ya Pak? Karena kita sering melihat gitu ya, dan dipertontonkan di publik gitu, bahwasanya hukuman-hukuman yang ada itu kadang tidak masuk akal gitu ya.
misalkan jadi 6,5 tahun jadi dari 300 triliun gitu. Kayak gitu ya. Nah, ini tuh ada kuantifikasinya nggak sih? Let's say misalkan 1 rupiah 10 hari gitu ya. 300 triliun keluarnya kapan kan? Kayak gitu, Prof. Terima kasih. Ini pertanyaan khas orang aktuaria matematika begini ya. Silakan Dek yang maju. Ya, silakan. Teriak aja lah, teriak. Oh ya, silakan. Makasih. Izin Prof, nama saya Afik dari PKN UBI. Izin bertanya ini, menurut Profesor sendiri nih, pandangan Profesor, apakah Pak Prabowo ini bisa membawa Indonesia emas 2045, Prof? Karena kita melihat sendiri di mana perpolitikan kancah nasional ini memang sangat memilukan lah. Dan kalau kita mau berkaca dari negara tetangga seperti Singapura, kemudian juga Vietnam, kemudian Cina, mereka bisa maju karena kalau dulu itu di Singapura tuh Lee Kuan Yew itu menerapkan memang beliau itu sistemnya tuh tangan besi, Prof, dan segala hukum itu tetap diatur di bawah presiden yang langsung meninjau rakyatnya itu, Prof. Bagaimana caranya agar Pak Prabowo mungkin bisa membawa Indonesia ke kancah politik internasional? Baik, mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Prof. Mahfud, langsung saja. Baik, Mas Ihsan. Bagaimana sih kalau Pak pimpinan negara kita ini melanggar hukum? Bagaimana sikap kita? Pertama begini, tentu kita secara umum ya, ada lembaga-lembaga yang harus menindak kalau melanggar hukum. Kalau secara politis kita punya pengawas namanya DPR. Kalau secara yuridis ada Kejaksaan Agung, ada pengadilan. Itu berlaku bagi siapapun pejabat. Cuma terkadang pejabat tertentu itu aman, pejabat yang lain tidak aman. Tergantung. Pejabat yang lain yang sudah merasa aman, kalau energinya sudah habis, akhirnya digeledah juga rumahnya. Itu ketidakadilan. Ketidakadilan perlakuan itu tidak boleh. Tetapi ada satu, ya, saudara, suatu hari Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah, apa Rasul yang amal yang paling disukai Allah? Satu kata Nabi, as-sholatu ala waktiha, sholat kamu yang benar, waktu dan caranya dan isinya tepat itu. Kalau sholat itu benar, kamu itu amal yang paling disukai Allah. Qala tsumma ayyu? Birrul walidain, kamu berlaku baik, hormat santun dan merawat kedua orang tuamu. Itu amal yang paling disukai Allah. Lalu yang ketiga, al-jihad. Al-jihadu fi sabilillah, itu sangat disukai oleh Allah. Berjuang, menegakkan kebenaran, berbuat amal soleh, itu jihad di jalan Allah. Selalu ingin berbuat baik, itu jihad namanya. Perang itu jihad, itu bagian kecil dari jihad. Perang ngelawan orang yang menyerang kita itu bagian kecil. Yang lebih banyak itu beramal soleh, yang itu banyak jenisnya. Lalu apa jihad yang terbaik? Afdolul jihad, kata Rasulullah, afdolul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Perjuangan jihad yang paling bagus yang kamu lakukan adalah kamu berani mengatakan yang benar, meluruskan imam yang jahat, pemimpin yang jahat, kamu luruskan, kamu beritahu bahwa Anda salah. Itu adalah jihad yang paling besar. Kalau cuma mengatakan, Pak pemerintah kamu harus gini ya, sebaiknya gini ya, itu bukan jihad besar kan, itu cuma amar ma'ruf tapi tidak berani nahi mungkar. Jihad yang benar itu ya amar ma'ruf, ya nahi mungkar, bukan hanya memuji-muji terus, yang benar dipuji tapi yang salah disembunyikan, itu kan jihad namanya. Jihad itu katakan kebenaran di depan pemimpin yang dolim. Pemimpin yang salah kita ingatkan, itulah jihad. Hingga kalau Anda katakan, apa yang harus saya lakukan kalau pemimpinnya
Tidak benar. Satu, salurkan ke lembaga yang benar. Saudara juga mengingatkan melalui berbagai media yang tersedia. Oke? Oke. Mas Lutfi, apakah ada kuantifikasi? Matematika ya? Katanya Bapak. Jadi begini. Saudara, ini pertanyaannya logis ini. Gimana ya orang korupsi 300 triliun? Hukumannya 6 tahun. Ada yang korupsi 15 miliar, hukumannya 20 tahun. Ada yang mencuri ayam 2 tahun. Mencuri sepeda motor dihajar dulu. Lalu 3 tahun, itu apa adil? Mas, di dalam Islam itu ada 3 jenis hukuman kalau pidana. Satu namanya kisos. Kisos itu artinya hukuman yang sama dengan kejahatannya. Kalau kamu membunuh, ya dibunuh. Kalau kamu mematahkan tangan seseorang, patahkan tangannya. Kalau kamu merontokkan 3 gigi orang, cetot gitu, harus dirontokkan 3 gigi. Itu namanya kisos. Hukum yang sama. Tapi ada hukum namanya had. Had itu artinya sebuah jenis tindakan yang hukumannya ditentukan secara kualitatif. Misalnya orang mencuri, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Kalau mencuri, entah laki-laki maupun perempuan, potong tangan. Itu had namanya. Bukan kalau mencuri lalu dicuri juga hartanya, itu kisos namanya. Itu kisos kalau hukumannya sama. Kalau nempeleng dibalas tempeleng, itu kisos. Tapi kalau mencuri atau zina, barang siapa berzina, hukumannya adalah, kalau dikisos enak ya. Zina kok dikisos, kok kalau zina disinai juga, wah selesai itu. Kalau zina hukumannya bukan kisos tapi had namanya. Ya. Siapa yang berzina itu hukumannya, kalau misalnya orang sudah punya istri kok berzina dengan orang lain, hukumannya rajam. Itu namanya had. Kalau orang masih pemuda-pemudi seperti saudara berzina, hukumannya itu dipukul, dicambuk, kemudian diusir keluar kampung, keluar negeri, gitu. Keluar negeri itu waktu itu bayangkan kalau negeri itu 2 kampung yang menyengsarakan. Kalau zaman Nabi, kalau saudara diusir ke luar negeri, wah saya milih Perancis Pak, katanya. Mau berzina dulu biar dibuang ke luar negeri, katanya. Jadi di luar negeri itu diasingkan dari keramaian, dari kehidupan normal. Lalu ada hukuman ya, kisos, had, takzir. Nah takzir itu tidak ada hukumannya. Misalnya bank, kan tidak ada bank di zaman Rasulullah. Tiba-tiba sekarang ada bank. Gimana caranya menghukumi bank? Orang melakukan kejahatan perbankan. Zaman Rasulullah hanya ada larangan riba. Kalau orang minjam uang, itu tidak boleh ada ribanya. Tapi dulu kan zaman Rasulullah belum ada bank. Kalau saya minjam ke Lutfi, Lut saya pinjam uangmu Dok, 100 juta. Ya boleh Pak. Tapi kalau sebulan bayarnya 110 juta ya. Nah itu riba namanya. Itu riba, enggak boleh. Tapi kalau bank, itu beda. Belum ada bank zaman Rasulullah itu. Sehingga hukumnya harus dibuat dalam konteks sekarang. Bank itu apa? Bank satu lembaga yang dibentuk oleh negara, di mana mengumpulkan modal dari masyarakat lalu dikelola, keuntungannya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Maka hukum tentang bank itu misalnya tidak sama. NU mengatakan ya mubah. Ada yang mengatakan itu haram karena itu bunga. Lah bunga dari mana gitu. Tetapi kalau bunga zaman Rasul itu dari orang ke orang. Kalau sekarang kan dikelola, ada DPR, ada kebijakan, ada penjaranya bagi yang melanggar. Sehingga ada yang mengatakan boleh. Bahkan saudara misalnya kalau saudara ambil contoh organisasi besar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah. Itu di kantor-kantor universitasnya tuh penyetoran uang kuliah itu melalui bank biasa. Kok enggak haram? Ya memang kata NU dan Muhammadiyah tidak haram.
Bahkan teman-teman dari PKS yang pimpinan MPR itu katanya bank haram. Loh, ketua PKS itu mengambil gaji sama saya di DPR pakai uang biasa kok, pakai bank biasa. Tanya coba sama Ustadz Hidayat Nur Wahid, gajinya dulu pakai apa? Pakai bank Mandiri. Apa itu haram? Itu halam. Antara halal dan haram. Oleh sebab itu hukuman itu selalu bergerak sesuai dengan perubahan masyarakat. Saudara, kalau sekarang ya Bapak Pak Dekan ke Mekah misalnya, saudara, di Masjidil Haram itu transaksinya pakai Visa Card, Mastercard. Itu bank konvensional pusatnya di Amerika sana. Yahudi. Kok boleh? Karena hukum itu ada dalilnya. La yungkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal amkan wal amwa'id. Tidak bisa diingkari bahwa hukum itu berubah jika zamannya berubah. Zaman Rasul dengan zaman sekarang berbeda. Zaman Rasulullah dengan zaman Nabi Muhammad berbeda. Berbeda hukumnya. Wilayahnya berubah, tempatnya berubah. Ya hukumnya beda. Hukum di Arab Saudi dan hukum Mesir sama-sama Islam nih, beda hukumnya. Karena tempatnya beda. Wal awaid, beda budayanya, juga hukumnya bisa berbeda. Karena budaya itu al-adatu muhakkamatun. Adat budaya itu bisa menjadi hukum yang sah selama tidak bertentangan dengan syar'i. Syar'i itu apa? Al-maqasid al-syar'i. 5 ajaran itu, 5 maksud turunnya syara itu asal melindungi kebebasan beragama, melindungi keselamatan jiwa, melindungi harta benda setiap orang, melindungi akal dan melindungi keturunan, kesucian keturunan. Maka hukum-hukum itu bisa berubah. Maka lahir hukum progresif yang saya katakan tadi, terutama di bidang keadilan sosial, lahir apa yang disebut affirmative policy. Jadi kalau begitu gimana Pak penerapan hukum? Nah begini, ini jawaban terakhir. Hukum itu menghendaki kepastian pedoman. Pedomannya sama. Barang siapa mencuri milik orang lain dengan cara melawan hukum untuk dimiliki sendiri, maka itu adalah pidana pencurian. Ancaman hukumannya sama. Misalnya 7 tahun. Siapa saja yang mencuri ayam, mencuri sepeda, mencuri uang, mencuri mangkok, apa hukumannya itu. Barang siapa korupsi diancam dengan hukuman maksimal penjara 20 tahun. Kalau luar biasa karena dilakukan saat terjadi krisis nasional, itu bisa dihukum mati. Ancaman hukumannya sama kepada orang korupsi. Apa korupsi 100 juta, korupsi 10 miliar, 20. Ancaman hukumannya sama. Tetapi penerapannya harus berbeda. Penerapannya harus keadilan, sehingga hukum dan keadilan itu beda. Hukum itu menghendaki kesamaan rumusan, keadilan itu menghendaki perbedaan penerapan. Nah itu hebat ya, hukum Islam itu ditiru loh di hukum-hukum modern sekarang itu. Cuma kadang-kala kita tidak sadar bahwa prinsip-prinsip dan dalil-dalil hukum modern itu sebenarnya lahir dari hukum Islam. Dulu hukum itu kan katanya lahir, hukum-hukum modern kan lahir dari Napoleon ya, di Perancis. Dari mana kok bisa bagusnya prinsip hukum? Tahu enggak? Napoleon itu mengirim tim dulu ke Mesir sebelum membuat kode penal, kitab undang-undang pidana dan kitab undang-undang hukum perdata. Mengirim tim ke Mesir, ke Universitas Al-Azhar, mempelajari kaidah-kaidah usul fikih dalam pembuatan hukum. Itulah yang kemudian menjadi dalil-dalil hukum modern. Seperti asas legalitas itu dulu sudah ada. Rasulullah mengatakan orang tidak boleh dihukum sebelum tahu bahwa ada aturan. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Tidak boleh orang dihukum dia tidak tahu kok. Kata Nabi. Lalu di dalam asas hukum modern dikatakan nullum delictum nulla puna sine previa lege ponale. Tidak boleh orang dihukum sebelum ada aturan lebih dulu yang diberitahu kepada dia. Itu kan hukum Islam tuh sudah 1400 tahun yang lalu, baru kemudian dirumuskan di dalam kode penal Perancis kira-kira 400 tahun yang lalu. Kita sudah terkagum-kagum seakan-akan wah hukum modern Perancis itu dulu ngambil dari kaidah-kaidah hukum Islam banyak sekali.
teori penjenjangan hukum itu dari hukum Islam. Bahwa putusan hakim itu kalau sudah inkrah mengikat meskipun salah itu dari hukum Islam dan seterusnya banyak yang diambil dari situ. Nah disitulah saudara substansi ajaran hukum Islam tentang hukum, tentang keadilan itu mari kita kembangkan tanpa harus berkoar-koar bahwa kita Islam harus begini. Enggak, ini substansinya jadi masuk. Karena ajarannya itu al-ibratu fil Islam bil jauhar la bil madhar. Patokan dasar kalau kamu ingin memperjuangkan ajaran Islam dengan benar, substansinya saja, enggak usah simbol-simbolnya yang mewah-mewah, enggak usah. Substansinya saja. Bahwa keadilan harus ditegakkan, kesamaan antar manusia harus dihormati dan seterusnya dan seterusnya. Sudah lewat Pak, minta waktu 2 menit Pak. 2 menit untuk Afik. Mana saudara Afik? Tadi. Nah, berani betul kau bertanya Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo kira-kira bisa ndak membawa Indonesia menjadi Indonesia emas? Jawabannya itu insya Allah. Saudara, insya Allah Indonesia dan insya Allah Arab itu berbeda. Kalau orang Arab berjanji, kamu besok ke rumah jam 10, insya Allah itu pasti. Kalau orang Indonesia, kamu besok jam 10 ke rumah, insya Allah itu biasanya tidak datang. Saya kan cuma bilang insya Allah katanya. Tapi begini, ini seriusnya. Saudara, bahwa Indonesia itu akan menjadi Indonesia emas, itu sudah hampir pasti. Berdasar perhitungan ilmiah secara demografis dan geografis. Geografis kita itu terdiri dari 17.508 pulau yang kaya raya dengan kekayaan alam. Demografis kita, penduduk kita ini hebat-hebat kalau diberi kesempatan. Sehingga sesudah dihitung pada tahun 2010 dihitung oleh Pak SBY melalui hitungan yang rumit ilmiah oleh McKinsey antara lain dan PricewaterhouseCoopers, itu kesimpulannya 2045 Indonesia ini akan menjadi Indonesia emas. Karena kekayaannya sekian, penduduknya sekian, tahun sekian penduduk ini sarjananya sudah sekian, ininya sekian, 2045 Indonesia emas. Kekayaannya udah hebat. Apa cirinya Indonesia emas? Satu, tidak ada orang miskin ekstrim. Seluruh orang Indonesia itu besok tidak akan ada yang miskin ekstrim, tapi akan ada orang yang miskin biasa, yaitu penghasilannya di bawah 1,90 US dollar sehari, itu jumlahnya hanya 2%. Nah 2% ini miskin biasa itu nanti bisa diatasi dengan bantuan-bantuan sosial, dengan affirmative policy tadi. Bisa, tahun 2045. Yang kedua, pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai 23.930 US dollar. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Sekarang Indonesia masih 4.670, masih jauh untuk sampai ke sana. Tapi 2045 bisa. Ya. Yang ketiga, partisipasi pendidikan tinggi 74%. Seluruh lulusan SMA bisa masuk ke perguruan tinggi, tetapi yang masuk hanya 74 karena yang 26 itu langsung ditampung di lapangan kerja yang sifatnya skill. Kemudian Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat sesudah RRC, India, Amerika, Indonesia baru di bawahnya Jepang. Itu tahun 2045. Bisa sampai ke sana enggak Pak Prabowo? Bisa. Insya Allah bisa. Karena hitung-hitungannya bisa. Tetapi Pak Prabowo pernah mengatakan 2 hal. Ini 2018 Pak Prabowo mengatakan ini. Kalau Indonesia masih seperti ini, berbagai studi di luar negeri sudah mengatakan Indonesia tahun 2030 bubar. Saudara jangan menuding Pak Mahfud tuh nuduh Prabowo, nanti di googling aja. Prabowo .2, buka aja di Google. Indonesia bubar tahun 2003. Di situ tertulis semua. Kapan Pak Prabowo mengatakan itu? Kata Pak Prabowo, kalau keadilan
dan hukum, korupsi masih merajalela seperti ini, Indonesia 2003 bubar, 2030. Nah oleh sebab itu kita katakan insya Allah, karena sudah tahu, Pak Prabowo sudah tahu problem kita itu adalah korupsi dan ketidakadilan. Berarti kalau ingin sampai ke 2045 ya hanya insya Allah itu tadi. Karena dia sudah tahu ini menyelesaikan masalah ini apa tidak. Kalau tidak bubar, itu sama dengan hadis Nabi kan. Jika sebuah negara keadilan dan hukum tidak ditegakkan, hancur. Sama, bubar. Tapi Pak Prabowo nyebut 2030 itu hebat tuh. Tapi oke. Lalu Pak Prabowo juga mengatakan hati-hati wahai saudara sekalian. Indonesia sekarang ini menjadi kleptokrasi. Tahu arti kleptokrasi? Kleptokrasi itu negara maling, di mana pejabat-pejabatnya semuanya korupsi. Ini kata Pak Prabowo juga. Kata Pak Prabowo juga, saudara saya tidak ingin memfitnah, ini bulan Ramadan. Saudara nanti googling lagi Prabowo tentang kleptok atau tentang negara maling gitu, keluar di mana saja Pak Prabowo mengatakan itu. Di Bandung pernah mengatakan dengan kelompok paguyuban orang Sunda, adat Sunda. Di Surabaya dengan para ulama. Tempat lain juga mengatakan Indonesia negara maling, kleptokrasi. Sudah tahu Pak Prabowo penyakitnya, oleh sebab itu insya Allah tahun 2045 Indonesia mencapai Indonesia Mas, karena presiden kita ini sudah tahu penyakit utama kita, yaitu kleptokrasi dan korupsi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.